atau Bollywood ya, sorry saya selalu nyebutin dia. Tertarik dengan Bollywood karena latar belakang keluarga. Ayah Menarik saya ini. itu orang Bali. Intinya Ya, saya orang Bollywood. Bollywood, uh, yang jelas Bollywood itu kena pemahaman saya mengenai kehidupan dan cinta itu ada di Bollywood. Gitu ya. Dibanding yang lain. Bahkan saya bisa bilang saya dapat bahkan makna yang lebih dalam tentang cinta itu lebih di Bollywood daripada makna di tanah sendiri. Dulu waktu saya mulai sejak suka dengan Bollywood itu, kalau pernah nonton film Fan itu, Fan. mungkin Shahrukh Khan. kehidupan saya Shahrukh itu, mungkin kehidupan saya seperti dia, saking fansnya dengan Shahrukh Khan. Jadi saya punya kamar itu penuh dengan poster Shahrukh Khan. Saya punya di jalan itu gaya-gayanya dibuat kayak Shahrukh Khan. Bahkan di kelas sekolah, saya beli poster di SMA satu, saya tempel di belakang dinding posternya Shahrukh Khan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ekdotin, picture, Habibaki Hemiridos. Podcast Bidosti hadir lagi di kali ini di sebuah tempat yang indah, menarik, jauh dari keramaian kota di sore hari. Saya hari ini ingin bincang-bincang dengan seorang teman, member Bidosti juga, tentang pandangan dia mengenai perfilman Bollywood, bahkan musik Bollywood. Kapasitasnya sini dia mungkin punya bakat seni yang berbeda dari teman-teman Bidosti yang lain. Dia bisa acting. Mungkin akan saya perlihatkan nanti. Kita akan perlihatkan bahwa dia pernah berperan sebagai PK. Mungkin ada yang pernah nonton PK. Nanti kok dia bisa mampu seperti itu ya? Oke. Jadi hari ini mungkin Bidosti sudah ada yang tahu. Penting untuk bicara dengan dia. Oke, saya undang teman saya, Sani Bidosti. Halo. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Tike. Jadi PK itu mengesankan, berkesan PK itu. Ini ketemu dengan bintang tamu paling ganteng di Bidosti. Iya. Sepertinya. Tapi kalau bicara paling ganteng ya, mungkin kami kurang lelaki di Bidosti. Lupa cukuran. Nanti takutnya kalau cukuran yang nonton langsung terkapar. Wah. Jangan percaya ya, jangan percaya. Soalnya ada yang duduk di sebelah sana itu. Oke, Sani. Siap. Lama kita baru ketemu lagi nih karena memang kesibukan sudah di tempat yang berbeda wilayahnya. Tapi alhamdulillah selalu saja ada jalan untuk ketemu. Alhamdulillah. Sani masa kecilnya di mana nih? Masa kecil lahir apa? Iya, masa kecilnya. Iya. Masa kecilnya bagaimana nih? Masa Sekolah kecil negeri atau apa? saya Gimana? lahir di Palu, Bay. Jadi lahir di Palu, tapi habis lahir nggak lama katanya dibawa ke Bunta. Bunta dekat Luwuk sana, Bunta Kecamatan Bunta di Banggai ya, Kabupaten Banggai. Jadi saya sekolah SD-nya di sana, TK SD di sana. 6 tahun di sana karena orang tua tugas di sana. Nah, sudah jadi orang tua tugas apa nih? Orang tua guru, PNS guru. Jadi ditugaskan di sana. Pas saya kelas 6, orang tua saya tiba-tiba dipindahkan ke Palu lagi. Jadi balik lagi ke Palu. Saya enggak mau dong, sudah tinggal 1 tahun lagi mau kelulusan saya mau diajak pindah ke Palu. Jadi saya tetap di sana. Saya memilih tinggal sendiri, waktu itu diasuh sama guru saya, kepala sekolah. Jadi saya dari situ sudah belajar mandiri memang. Masak, nyuci, mulai gitu. dari kelas 6 SD. Nah, jadi ditinggal orang tua 1 tahun itu dari kelas 6 SD. Jadi hanya ke Palu. untuk supaya menyelesaikan 1 tahun. Saya enggak mau tinggalkan teman-teman di sana. Berat ya, lebih berat meninggalkan teman-teman. Iya, kalau orang tua kan sudah sama-sama terus di rumahin teman-teman ini setengah mati. Ini memang Sani ini dikenal memang kalau soal keakraban teman-teman. Asik. Oke punya ya. Jadi setelah itu pindah lagi ke Palu. Pindah ke Palu, begitu lulus SD. Waktu kecil kan waktu itu ditanya, cita-cita mau jadi apa? Kalau saya dulu waktu kecil ditanya, cita-cita mau jadi apa? Saya bilang mau jadi ustadz. Kenapa pilih ustadz? Iya, karena saya dulu setiap hari dengarnya ceramah-ceramah Kiai Haji Zidun MZ. Hampir tiap hari. Karena itu? Dari itu saya memang tidak iya.
Madrasah Ibtidaiyah Oh gitu. dari Al-Herat punya kan. Nah, saya 6 tahun habis. Jadi pas itu saya diminta, orang tua saya enggak pernah langsung kau harus sekolah sini, enggak. Malah tanya ke saya mau kemana. Saya bilang langsung mau ke pesantren. Jadi saya pindah ke Palu, saya langsung masuk. Jadi sudah 1 tahun jauh dari orang tua, langsung masuk ke pesantren Dolo. Oh Nah, begitu. di pesantren Dolo saya Selesai di sana? 3 bulan awal. 3 bulan apa? 3 bulan awal masuk. Dulu kan masih pakai sistem CAU. Iya, 1 Belum bulan. semester, Ya. 1 bulan. Jadi per CAU. 1 CAU. Saya 1 CAU masuk, itu prestasi lumayan. Karena saya langsung juara umum. Ya. Waktu kelas 1 itu. Karena saya memang dulu. Karena memang niat. Iya, niat kecilnya full. saya enggak suka. Itu bedanya memang waktu kecil. Saya cerita dikit enggak apa-apa, Pak ya? Iya. Nanti ada kaitannya ke Bollywood Iya, nanti tuh. saya waktu kecil itu tidak terlalu suka main olahraga bola. Di pesantren itu kan ada yang pilih main bola, main silat, segala macam. Saya milih menyendiri di kamar menghafalkan kitab. Dulu saya waktu ya gimana ya, saya hafal kitab tauhid dulu itu hanya dalam waktu 1 CAU. Biasanya kalau yang itu 1 tahun, 1 kelas harusnya. Wis. Saya dalam waktu 1 itu. Makanya saya waktu hafalan itu bisa habiskan ya. Saya memang dari ibtidaiyah suka hafal. Nah, dari situ sayangnya masuk CAU 2 kelemahan saya adalah saya sakitan. Saya punya latar belakang paru-paru basah sampai sekarang. Harus jaga jarak ini. Bukan paru-paru basah, apa namanya ini? Bronkitis. Bronkitis. Jaga jarak ini. Nah, bronkitis dari kecil. Saya minum dulu. Kebetulan waktu itu pesantren dulu baru dibuka, jadi jendelanya belum ada penutup, baru terali. Belakang sawah. Dulu. Iya, dulu. Sekarang so bagus. Waktu zaman saya tahun 2000. Tahun 2000. Itu masuk angin terus, hampir tiap minggu saya pulang berobat. Atau alasan itu supaya bisa pulang? Enggak, saya semangat sekali belajar, Bay. Saya suka sekali belajar, cuma hampir tiap saya masuk rumah sakit lagi, harus ronsen lagi, minum obat lagi. Akhirnya orang tua saya bilang, sudah kau tetap sekolah agama, tapi tidak usah di pesantren dulu. Akhirnya saya pindah ke MTS Al-Herat Pusat, Sis Al-Jufri. Jadi sanawiyah saya selesaikan di situ 3 tahun. 3 tahun selesai 3 tahun situ. di MTS Al-Herat. Hafalannya bagaimana di situ? Masih kuat Saya atau karena masuk di kota itu pasti? Saya enggak pernah turun dari juara 1, Bay, selama MTS, Bay. Baru tahu saya. Saya baru tahu. Saya kira masuk kota goyang iman. Saya bahkan biasanya kalau enggak ada guru tauhid atau guru bahasa Arab, saya disuruh ngajar teman-teman waktu di MTS. Nah, ini ada bakat tampil di depan. Saya maunya tuh saat ini jadi ketua Bidosti sebenarnya. Tapi ya begitulah. Sudah tua. Anak-anak sudah seret kaki, tanam kaki. Bagusnya nih memang saat ini jadi ketua Bidosti, tapi ya itulah teman-teman lain tidak pilih dia. Next insya Allah. Punya. Jadi kita langsung ke Bollywoodnya. Bollywood, oke. Ini kan sekolah agama toh? Betul. Terus bagaimana sampai saya pertama kali tertarik terjadi apa? Kecelakaan apa ceritanya? Saya pertama kali tertarik dengan India. Oh iya, Bollywood bukan India. Iya, sorry Bollywood. Saya lupa satu hal yang nanti ada hubungannya. Saya itu suka sastra, terutama sastra cinta. Dari SD. Saya karya-karya apa itu bisa disebut mungkin? Kalau siapa? dulu masih majalah-majalah waktu itu. Yang paling diingat, yang paling langsung jatuh hati. Yang paling saya sering jatuh hati dengan karya. Khalil Gibran paling banyak saya baca novelnya. Banyak sastra-sastranya yang saya baca. Yang intinya? Saya suka mengenai cinta, mengenai hal-hal romantis, mengenai hal-hal kebijaksanaan, mengenai hal-hal inti. Dan saya mulai tertariknya ke Bollywood, nanti ada hubungannya itu. Kenapa awalnya? Nggak tahu ya, mungkin saya terlalu tua. Padahal umur saya tertariknya dari kelas 5 atau 6 SD. Pertama kali muncul film Kuch Kuch Hota Hai. Pertama kali film Kuch Kuch Hota Hai. Saya mendapatkan justru nilai apa di situ ya, dia? Begini, Bay. Saya kurang tahu ya. Ini mungkin bisa subjektif saya saja. Bisa. Tidak mungkin bukan kebenaran secara umum. Tapi bisa jadi mungkin ada yang sama. Tapi menurut saya kan suka nonton memang dari kecil. Bahkan film-film yang bergenre dewasa, bukan film dewasa, tapi film-film yang sudah bergenre dewasa, itu saya malah telaah. Membandingkan gitu. Film cinta, film romantis Barat, Cina
dan India, saya malah dapat definisi cinta yang kena di hati saya itu justru dari India. Kalau dari Barat, anehnya setiap cintanya selalu dikaitkan langsung ke adegan dewasa. Vulgar. Saya tidak tahu kenapa mereka mengidentikan itu. Perbandingan mungkin gini. Di itu kalau Cina lagi terlalu kaku. kalau di Bollywood kan ada istilahnya Ya. pecinta Ramasita atau Ya betul. di Barat mungkin hanya Ya. Shakespeare yang apa gitu. Betul. Bagaimana? Atau juga mungkin, bisa jadi saya ini tertarik dengan India atau Bollywood ya, saya selalu menyebut India. Tertarik dengan Bollywood karena latar belakang keluarga. Ayah saya itu orang Bali. Oh gitu. Keluarga saya dari ayah itu semuanya Hindu. Hanya ayah saya yang masuk Islam. Nah, terus dari itu saya karena sering budaya. bergaul dengan keluarga yang Hindu ini, saya sangat tertarik dengan hal-hal yang berbau Ramayana, Mahabharata. Tapi pada cerita-cintanya. Saya bahkan waktu SMA, kalau tidak salah, saya pernah menghabiskan satu kitab Ramayana itu dalam seminggu saya duduk. Saya habiskan di perpustakaan untuk menghatamkan kitab Ramayana. Ya bukan masalah ya tertariknya pada kisah cintanya, maksudnya gitu cintanya. Tidak hanya kisah cintanya, tapi sejarah. Dinamikanya. Iya, sejarah dan cerita-cerita dalam. Saya ingin tahu sebenarnya bagaimana orang di tanah India sana itu memandang kehidupan ini gitu. Ya kan Ramayana itu diambil. Bisa dijelaskan? Yang didapat itu. Aduh, panjang bakal ini. Panjang bakal ini. Intinya gini, intinya orang Indus. Ini bakal panjang memang. Sudah. Intinya orang Bollywood. Yang jelas Bollywood itu kena pemahaman saya mengenai kehidupan dan cinta itu ada di Bollywood. Gitu ya. Dibanding yang lain. Bahkan saya bisa bilang saya dapat bahkan makna yang lebih dalam tentang cinta itu lebih di Bollywood daripada makna di tanah sendiri. Bisakah saya mengatakan karena banyaknya perbandingan dari buku satu atau kitab satu atau cerita yang satu, apakah seorang Sani ini juga perjalanan cintanya begitu? Kalau perjalanan cinta, waduh. Atau memang artinya mencoba. Saya enggak bisa cerita kalau itu malah mungkin kalau ke teman-teman saya mungkin memang mereka akan bilang saya punya kisah drama cinta yang dulu itu memang mirip film India, film-film Bollywood. Berarti ada. Iya, saya sengaja atau memang kebetulan sama? Gimana ya? Dulu waktu saya mulai sejak suka dengan Bollywood itu, kalau pernah nonton film Fan itu, mungkin kehidupan saya Sarukan itu, mungkin kehidupan saya seperti dia, saking fansnya dengan Sarukan. Jadi saya punya kamar itu penuh dengan poster Sarukan. Saya punya jalan itu gaya-gayanya dibuat kayak Sarukan. Bahkan di kelas sekolah. Saya beli poster di SMA satu, saya tempel di belakang dinding posternya Sarukan. Ini cerita gila-gilanya Bollywood ya. Di Sanawiyah. Tunggu sebentar. Itu SMA. Di Sanawiyah saya pernah menari di tengah lapangan sendiri. Lagu apa? Itu disaksikan sampai tingkat 3. Kan ada 3 tingkat itu. Jadi orang-orang di tingkat 3 memperhatikan saya lagu itu sedang nari. Waktu itu Kalhonaho kan. Kalhonaho kan tidak lagu dance. Iya, tapi saya bukan nari. Saya ngambil teatrikal begitu apa? Iya, saya ngambil tiang voli yang saya main-mainkan dan iklan bentar guys. Masih ada yang lewat di belakang. Apa-apa ya. Jadi gitu kalau tanya teman-teman tiang voli terus ya? Diapakan tiang saya ajak nari. Gila enggak? Saya ajak nari sambil makanya saya bilang cocok ke Tobidosti deh. Dan saya bahkan saya pernah bantah-bantahan dengan guru. Bukan, dengan teman-teman yang menyerang saya sampai diamuk gara-gara saya membela Bollywood dan mereka membela lagu Indonesia. Oh, saya kira lagu Arab. Nah, lagu Indonesia. Tapi kan situ kan muka-muka Arab semua itu. Pada saat itu hampir bertarung. Saya bilang enggak, saya suka memang dengan Bollywood. Kalian mau apa?
Terus seorang sahabat mungkin mengingat cerita itu? Anda bisa sebut banyak. namanya? Kalau di sebut namanya? belum ada. Di Sanawiyah itu Mungkin dia bisa nonton ini. kalau anggota Bidosti mungkin yang kenal teman saya itu Takim, dia kenal teman-teman saya itu yang di Sanawiyah, ada Muhammad Syafi'i, ada Muhammad Abdu. Yang tahu kegilaan itu? Yang sekarang sudah pada jadi ustadz-ustadz semua, mereka tahu sekali kegilaan itu. Bahkan sampai sekarang saya terkenalnya di setiap sekolah pasti dengan Indianya. Waktu masuk kampus, waktu ormik, terakhir kali disuruh bawa persembahan. Jadi ceritanya itu dikasih waktu. Kampus mana nih? Di Unhas, Makassar. Dikasih waktu 18 menit. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Bikin persembahan. Terserah pakai alat seadanya. Individu? Dari junior ke senior. Waktu itu kita maba. Oh, masih individu? Masih botak. Maksudnya pribadi-pribadi gitu? Boleh pribadi, boleh kelompok. Nah, terus? Waktu itu semuanya sudah bawa persembahan. Ada yang nyanyi, ada yang puisi. Dan tersiksa waktu 2 menit. Ini waktu tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Kalau tidak semuanya dihukum. Akhirnya 2 menit. Saya ambil botol aqua, saya isi batu, saya menyanyi Muhabbaten. Yang mana? Hamko Dunia mein kitni hai nafratein. Terus responnya orang sekitar? Mereka minta tambah lebih dari 18 menit. Disuruh tambah lagi 1 lagu India. Sampai saya nari dengan teman maba waktu itu. Ya Allah. Ya, luar biasa. Saya Itu baru tahu ini gunanya nih podcast ini. Dulu waktu itu kalau ngapal lagu India waktu Sanawiyah. Kan belum ada HP, belum ada YouTube kita. Jadi kita masih pakai CD. Pause catat. Dengar. Apa dia bilang? Belum ada tulisan-tulisan, belum ada subtitle. Jadi kita biasa pakai kaset, beli kaset. Pause, apa tadi dia bilang? Dengan siapa itu? Dengan siapa? Ada? Sendirian. Maksudnya ada teman yang sehobi pada saat sekolah? Gara-gara saya dekati jadi hobinya banyak. Ya teman-teman yang punya hobi jadi banyak. Kayak menyebar virus begitu? Ya betul. Di mana saya berada akhirnya jadi suka dengan Bollywood. Saya paksa tiap hari saya nyanyikan India. Dia nyanyi Indonesia, saya nyanyi India. Akhirnya dia juga. Memang orang sebenarnya suka tapi. Nah sih, pertama di rumah itu enggak ada kaset-kaset India. Datang saya bawakan kaset India. Akhirnya pas enggak ada saya, dia putar India. Lagu-lagu apa semua yang diputar waktu itu? Oh dulu waktu masih zaman-zaman Kahona masih Kahona mungkin Kahona Pia, duplikat punya, terus itu apa? Saya sudah lupa film-film dulu itu. Susah-susahnya hafal. Caya itu sebelum si Bripto Norman ini apa? Dilse itu. Sudah saya nyanyikan duluan. Saya bilang kenapa yang top viralnya si Bripto Norman lebih bagus gaya aku daripada gayanya. Bisa dicoba tes gayanya. Jadi. Sudah tua baik. Akhirnya anak-anak baik. akhirnya sampai sampai sekarang sih, Bay. Iya, akhirnya enggak. Sampai Bidosti itu bagaimana ceritanya? Tergabung di komunitas sahabat Bollywood Palu. Bagaimana? Dari dulu sebenarnya, Bay. Dari Sanawiyah, saya itu punya cita-cita sekali. Ada ndak orang, kan saya pernah cerita kan, saya pernah berantem dengan teman-teman gara itu. Dari situ saya punya niat tekad. Ya nanti cerita di sini. Iya, saya punya niat dan banting juga nih, Bay. Saya punya niat tekad waktu itu. Mau bentuk satu perkumpulan lah. Yang bisa membela saya. Membela saya. Oh ya. Maksudnya, waktu itu kan saya sendirian nih. Bela saya punya hobi. Iya. Tidak ada teman-teman yang serasa sehobi dengan saya. Jadi saya bilang, ada nggak perkumpulan tolong yang bisa juga bela saya tentang Bollywood ini. Waktu itu saya masih kecil-kecilnya, masih SMP, Sanawiyah. Ya saya bilang, ada nggak di Palu ini? Wah, kalau ada ini asik bisa gabung-gabung. Setelah saya berdoa terus, mudah-mudahan saya dapat atau saya yang bikin. Tahun berapa itu? Tahun 2002, 2003. Belum. Saya waktu itu bilang, kalau tidak saya nanti suatu saat saya mau ada kesempatan, saya mau bikin. Kebetulan saya aktif di kesenian itu. Kesenian yang saya aktif di SMA itu teater. Memang saya aktif di teater. Nah, ini. Teaternya ini yang nilai lebihnya dia ini. Dan setiap saya acting di teater, ya saya selalu. Jadi kalau saya mau acting itu, misalnya saya mau marah, saya harus ingat dulu nih, mukanya Sarukan kalau marah gimana? Iklan lagi. Nanti diedit. Nggak usah diedit. Jelek sekali. Terus, lanjut. Ini semangat ini kalau cerita Bollywood ini semangat. Pas mau acting misalnya marah atau sedih, saya harus ingat dulu mukanya Sarukan kalau pas marah atau sedih gimana. Jadi
dari situ dia marah gini, saya pakai. Jadi saya dulu itu kayak betul kayak film fan itu, jalan-jalanku dibuat kayak dia. Saya kembali lagi tadi. Sampai itu. Kenapa Shah Rukh Khan bukan aktor lain? Kan Masuk Pak Eko. Actingnya masuk Pak. Artinya kan ini masih ada yang lebih bagus itu, misalnya siapa? Kalau Salman kan enggak bagus. dulu masuk? enggak. Saya cuma punya satu yang saya tahu cuma Referensinya Shah Rukh Shah Rukh Khan. Khan. Gara-gara Coach Tahe. Waktu itu tidak, saya merasa saya juga suka kok dengan film-film, bahkan sebelumnya kan saya memang sering aktif nonton Ramayana, nonton Mahabharat. dulu kalau ada waktu kecil-kecil kita Mahabharat, kan sudah muncul Mahabharata, apa namanya, Krishna, Kan waktu masih kecil. Amir Khan kan lebih dulu juga. Kalau tidak salah dulu pernah pemainnya Anil Kapoor ya, di film Mahabharata apa di film Enggak. ada, dia pegang gada kalau tidak salah. Saya nggak tahu apakah itu Anil Kapoor atau cuma mirip Anil Anil Kapoor. Kapoor tidak banyak bulu keteknya, dan Oh, waktu jadi jelas. Bima. Oke lah, oke. Enggak kan, ada kan aktor yang lebih senior masih. Saya juga Memang, dulu atau pernah karena memang cuma topnya yang ada dijual kasetnya Shah Rukh Khan atau enggak? Enggak Nggak gitu. juga, Memang Shah Rukh Khan ya? memang Shah Rukh Khan. Saya Pas. nonton juga men kok. Saya juga nonton ini tapi saya enggak. Kawan Api Arahe juga saya nonton, cuma saya enggak terlalu tertarik dengan actingnya itu. Saya malah merasa begini, itu Hrithik Roshan kayaknya kalau temanku yang ini dia cocok actingnya kayak Hrithik Roshan. Kalau temanku mau Safi satu kelas itu, kalau Safi ini jadi ini dia cocok dengan Jadi Rohit, jadi Rohit. Kalau acting, soalnya dia punya bentuk-bentuk bibir tipis-tipisnya. Iya kan? Jarinya. Bentuk-bentuk tipis, terus dia punya gaya-gaya. Ini gaya-gayanya Hrithik Roshan. Kalau saya enggak cocok. Cocoknya Shah Rukh Khan. Enggak cocok. Oh, cocoknya Shah Rukh Khan. Sama kayak Bay. Sama kayak Bay. Merasa cocok padahal sih ada cocok-cocoknya. Kalau saya cocoknya Rishi Kapoor. Salah Bay. Tidak. Waktu itu, tapi pas waktu kita mau promo film nobar waktu itu film PK. Kan Amir Khan pakai Ya. dengan apa istilah apa namanya kita bilang gitu? Gaya apa istilahnya itu? Apa? Linglung apa ya cocoknya? Gaya mabuk. Gaya tidak sadar. Iya. Gaya Iya. Jadi PK itu langsung dapat langsung dapat ide ya, oke. Ini itu kegilaan Ya. Saan itu di Bidos waktu itu. Jadi kita promo nobar film PK. Dia berakting jadi PK juga namanya. PK juga. Sempat turun ke lampu merah. Iya, langsung masih ada videonya tuh. Boleh cek di YouTube-nya nanti. Jadi PK. Wah, luar biasa itu. Ya, saya kalau Shah Rukh Khan ke Amir Khan itu. mau bikin